Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya bahasan tentang penggunaan turunan ya. Jika pada pertemuan atau video sebelumnya kita sudah bahas tentang nilai ekstrim fungsi baik nilai ekstrim fungsi yang mutlak ya. Nilai ekstrim maksimum ya maupun nilai ekstrim dari fungsi yang terkendala. Kali ini ya, atau penggunaan yang lain dari turunan adalah mengetahui kemonotonan fungsi ya. Yang dimaksud dengan kemonotonan fungsi adalah bahwa fungsi-fungsi itu ada yang monoton naik atau naik terus nilainya, atau juga ada yang monoton turun atau turun terus ya. Nah, kita lihat misalnya saya ilustrasikan dulu dengan sebuah grafik ya. Kalau ada sebuah grafik ini Y sebagai fungsi X, misalnya grafiknya bentuknya seperti inilah. Oke. Dan daerah asalnya misalnya ini dari A sampai B. Ini Y sama dengan Fx ya. Ini adalah grafik Y sama dengan Fx ya. Kita lihat bahwa pertama ya, kalau kita lihat dari grafik ini kan, kalau bergerak dari A menuju B pada kurva, maka dia akan naik dulu. Nilainya naik, kemudian setelah sampai puncak, misalkan puncaknya terjadi di C ya, di C. Maka setelah tepat tiba di puncak, di mana X sama dengan C, dia akan turun sini. Ini kan turun dalam gambar sini ya, turun ya. Jadi yang disebut di sini pada selang A sampai C ya, dikatakan bahwa Fx itu monoton naik. Dan pada selang C sampai B dikatakan monoton turun. Jadi secara definisi bahwa Fx ya, disebut monoton naik kalau ya, jadi definisi misalkan untuk X2 lebih besar daripada X1, Fx disebut monoton naik pada selang tertentu ya, tertentu I, misalnya jika Fx2 lebih besar daripada Fx1. Jadi untuk setiap X2 lebih besar, daripada X1, ya, maka kalau Fx2 lebih besar pada Fx1, maka kita katakan monoton naik. Kemudian yang kedua, untuk X2 kurang dari X1, Fx disebut monoton turun ya, dalam selang tertentu ya. Jika Fx2 selalu lebih kecil daripada Fx1. Ini secara definisi ya. Kalau dari grafik kan kita bisa lihat lah di sini ya. Ini naik, ini turun ya. Nah, tanpa melihat grafik, asalkan kita tahu fungsinya, kita bisa ketahui
di mana selang itu naik, di mana selang itu turun. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan turunan, ya ini apa? Ingat, kalau dilihat dari gradiennya, kalau dia naik, ini berarti gradiennya positif. Ya. Jadi kalau naik, maka fungsi ini, ya grafik ini memiliki gradien yang positif, sementara kalau turun, dia memiliki gradien yang negatif. Jadi, apa namanya, kita bisa lakukan apa yang disebut dengan uji turunan pertama, ya. Uji turunan pertama. Jadi kemonotonan fungsi dapat kita ketahui dari uji turunan pertama. Kita namanya. Bahwa pertama, kalau kita punya f aksen x, kan gradien itu kan turunan ya, turunan ya. Kalau f aksen x positif pada selang i, maka fx naik pada selang i. Sebaliknya, kalau f aksen x negatif, berarti gradiennya negatif pada selang i, fx turun pada selang i. Oke, ini teoremanya ya. Mengacu pada grafik, gambar grafik di sini ya. Kita lihat contohnya ya. Tentukan selang di mana fx sama dengan 2x monoton naik atau turun ya. Monoton naik atau turun. Oke, bagaimana kalau yang ini ya? Kita lakukan uji turunan pertama ya. Jadi kita dapatkan turunannya ya. Jadi kita dapatkan f aksen x-nya. Berapa? 2 gitu kan. Apa artinya ini? Nah, kita lihat di sini bahwa kalau f aksennya positif pada selang i, fx naik pada selang tersebut gitu kan ya, pada selang i. Atau sebaliknya kalau negatif, maka dia turun. Nah, di sini kita dapatkan f aksen x sama dengan 2. 2 itu adalah bilangan apa? Positif. Berarti ini lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada 0. Pada x berapa? Nah, ingat, ini kan artinya, kalau f aksen x sama dengan 2, berarti x berapapun, nilai turunannya adalah apa? 2. Dan ingat, x-nya bilangan real dalam hal ini ya. Berarti di sini berlaku untuk selang apa? Seluruh x atau x bilangan real. Jadi ini kita artikan bahwa f aksen x selalu positif untuk seluruh x atau untuk x bilangan real. Jadi ingat, bilangan real itu kan x bilangan real dapat dinyatakan dalam ungkapan notasi selang ya, yakni minta hingga sampai tak hingga. Karena f aksen x selalu positif, berarti tidak ada selang di mana fungsi tersebut monoton,
turun. Ya. Dan dalam hal ini berarti fx, karena f aksen x positif ya untuk selang min hingga sampai 3, maka fx naik pada selang min hingga sampai hingga. Itu pertama ya. Jadi f akses selalu positif ya. Kemudian fx tidak pernah turun ya. Tidak pernah turun. Ya jelas kalau kita misalkan ingin lihat dari gambar kan fx adalah meskipun tidak usah kita gambar ya, tapi kalau kita ingin klarifikasi dari gambar ya, kalau kita punya ini y sebagai fungsi x ya, maka grafik fx sama dengan 2x adalah grafik garis lurus dengan gradien 2 kan ya, garis lurus dengan gradien 2. Hanya ini ya. Garis lurus dengan gradien 2, misalnya ini. Ini garis y sama dengan 2x, di mana dia akan melewati di antaranya titik ketika x-nya 1, y-nya 2 ya. Melewati titik 0,0 dan ini. Dan ini akan selalu begini kan ya. Artinya dia akan apa? Selalu naik ya. Selalu naik. Tidak pernah turun. Ya. Tapi sekali lagi kita melihat fungsi fx sama dengan 2x bisa tahu naik atau turun pada selang berapa tanpa menggambarkan grafik. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua ya. Tentukan selang di mana fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 15 naik atau turun ya. Oke, kita lakukan uji turunan pertama jadi dengan mendapatkan turunannya ya. Jadi dapatkan dulu turunannya. Bahwa f aksen x berarti sama saja dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dikurangi dengan 6x ini ya, dikurangi dengan 9. Ingat, naik itu kalau f aksen x-nya positif dan turun kalau f aksen x-nya negatif. Karena itu kita dapatkan dulu pembuat nolnya lah, titik stasionernya ya. Jadi batasnya memang di titik stasioner ya. Jadi kita dapatkan dalam ini saya sebut sebagai titik pemecah selang ya. Titik stasioner ya atau titik pemecah selang ya. Titik pemecah selangnya. Oke,
Jadi dengan membuat f aksen X sama dengan 0. Ya. Kita ini kan buat 3x kuadrat, f aksennya min 6x, min 9 sama dengan 0. Ini masih kita bisa bagi 3 kan ya? 3 kali x kuadrat min 2x ya, min 3. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti 3 dalam kurung ini x min atau plus 1 ya, x plus 1, x min 3 ya. Sehingga dapatlah x-nya sama dengan min 1, pembuat nolnya, dan x-nya sama dengan 3. Nah, kita buatkan ini selangnya x minus 1 di sini. Ini min 1, kemudian 3. Kemudian masukkan ke sini ya. Jadi kita ingin cari mana f aksen, nilai f aksen x-nya, di mana yang positif, di mana yang negatif. Caranya masukkan salah satu angka terselang. Misalnya di sini kita masukkan 0. Ya, karena ini kan tadi ini TPS ini ya. TPS-nya ya. Kita masukkan ini uji dengan 0 di selang ini. Nah, 0 lebih dekat ke sini ya. 0. Masukkan ke sini. Sini saja ya, atau ke sini juga boleh sama saja, kan ini udah diurai di ini ya. Yang mudah ke sini aja ya. Berarti kalau ini x-nya 0, berarti ini 1, ini min 3. Jadi 1 kali min 3 negatif ya. Maka diselangi negatif. Kemudian kalau kita masukkan minus 2 ke sini ya, kita masukkan kalau minus 2 itu berarti negatif ya, min 2 plus 1. Ini negatif, negatif kali negatif positif. Kemudian kalau kita masukkan di sebelah 3 ada 4 misalnya. Ini pasti positif ya, 4 tambah 1, 5, 4 dikurangi 3, 1, positif. Ya. Nah, dari diagram ini, dari grafik ini kita bisa dapati bahwa f aksen X, ini pertama ya, f aksen X positif, gitu kan ya, pada selang, pada berarti kan dari min apa? Dari min hingga sampai TPS-nya, min 1. Nah, TPS-nya boleh dimasukkan, boleh tidak, ya. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi, nah, boleh di sini kurung siku atau kurung begini saja, ya. Kita begini sajalah, ya. Karena min 1 sebagai apa? Sebagai batas, ya. Atau, satu lagi ini ya, 3 sampai hingga. Maka, apa artinya? Kalau f aksen positif berarti fx naik ya, atau monoton naik pada selang tersebut ya, pada min hingga, min 1 atau 3, hingga. Jadi sama selangnya nih ya. Jadi kalau f aksen x positif berarti dia naik. Yang kedua, ada nggak yang negatif? Ada. Ya, kita dapati bahwa f aksen x negatif pada selangnya apa? Dari min 1 sampai 3. Maka fx turun gitu kan ya. Turun pada selang min 1 sampai 3. Oke, jadi mudah saja kita gunakan uji turunan pertama ya untuk mengetahui apakah fungsi itu monoton naik atau monoton turun tanpa melihat grafiknya. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.